ya apa iki kok semakin deres toh? Makanya tadi padahal menurut ramalan cuaca nih, katanya tuh semakin sore semakin terang. Dan itu malah gitu. deres, makanya terpaksa pakai kudung ini. Iya. Nah, tadi kita udah ngomong soal Uber dan car sharing. Uber. Bahasa Jawa ya? Itu kalau bisa diartikan bahasa Jawa, Uber itu mengejar kan. Tapi ini kan perusahaan Uber ini memang perusahaan, nggak ngerti kenapa dinamakan Uber, yang jelas di perusahaan baru yang didirikan oleh pengusaha di California, di San Francisco tempatnya. Dan berkembang, bersaing gitu. dengan taksi neng. Jadi intinya kan apa ini, kayak menyediakan jasa layanan antar jemput. Jadi seperti taksi, pemilik kendaraan pribadi itu yang biasanya mahasiswa aja, yang misalnya punya waktu yang luang, itu bisa menyediakan diri untuk mengantar dan menjemput penumpang yang bookingnya lewat app. Gitu. App khusus. Jadi app khusus. Tidak harus membayar di tempat dengan sopir taksi kayak sopir taksi, tidak di situ. Jadi tidak transaksi apa-apa di situ. Nah, akhir-akhir ini keberadaan Uber ini nih mengancam rupanya keberadaan taksi. Oh, karena makanya sempat ada demo segala kan? Ada demo. Washington DC juga ada demo. Karena rebutan penumpang toh. Tapi kemudian para perusahaan Uber dan juga para sopirnya yang jumlahnya ratusan ribu di Amerika ini, mereka berdalih bahwa nah kan lain, pangsa pasarnya lain. Dan kamu kalau mau pengen seperti kami ya, kamu harus berubah. Jangan kemudian tetap aja seperti dulu, nggak mau memperbaiki mobil. Seperti apa ini perebutan ekonomi dan perebutan pasar antara Uber dan perusahaan taksi tradisional? Kita lihat liputan Cak Nova berikut ini. Baru-baru ini Uber meluncurkan layanan taksi di kota Cedar Rapids, negara bagian Iowa. Perkembangan ini disambut positif pemerintah kota setempat. We, generally speaking, are excited about the fact that Uber is here. I think what that is indicating is that we have a market that is demanding different types of transportation. Tetapi tidak semua pihak menyambut baik datangnya usaha berbasis aplikasi smartphone ini. Di antara yang tidak suka adalah mereka yang sekarang dipaksa bersaing dengan Uber, perusahaan yang bermarkas di San Francisco dan kini melayani penumpang di 250-an kota di 50 negara. Setiap kali diluncurkan di sebuah kota, layanan Uber selalu mendapat penolakan dari pengemudi taksi formal. Keluhan yang selalu disampaikan adalah bahwa pengemudi Uber tidak harus melalui seleksi ketat dan juga pelatihan seperti layaknya pengemudi taksi formal yang memang diregulasi pemerintah. Tak jarang keluhan ini sampai ke tingkat pengadilan. Di New Delhi, India, layanan Uber dan seluruh taksi informal dilarang setelah tuduhan perkosaan seorang supir terhadap penumpang. Spanyol dan Thailand juga baru melarang karena alasan keamanan. Bahkan di negara bagian tempat Uber bermarkas, California, Uber digugat ke pengadilan secara terpisah di Los Angeles dan San Francisco. They are not doing the background checks that the law requires them to do. Upaya meregulasi Uber ini mendapat berbagai reaksi warga. I would still use it. I don't really trust the taxi background checks. Having that extra layer of security would kind of provide that, sense of comfort. Di luar kontroversi seputar pengemudi, Uber tetap merupakan salah satu kisah sukses startup teknologi. Baru-baru ini perusahaan tersebut dievaluasi senilai 40 miliar dolar atau sekitar 500 triliun rupiah. Mengabarkan untuk TV One dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Dan selain Uber katanya juga ada lagi yang namanya sharing car sharing company. Jadi perusahaan yang menyediakan armada mobil yang disewa per jam, Cak. Per jam? Seperti Zipcar. Zipcar ini salah satu perusahaan di Washington DC yang menyediakan armada mobil dan mobilnya itu ditaruh di macam-macam tempat di sekeliling kota. Ya, biasanya dekat dengan stasiun metro atau stasiun kereta api bawah tanah ini. Jadi itu memang khusus kebanyakan di kota-kota ya, di kota-kota besar yang mungkin orang nggak pengen punya mobil tapi perlu mobil. Nah, belanja, untuk apa lagi? Sampean kan sering nyewa itu. Iya, jadi caranya itu kita booking di app, kemudian ngambil mobilnya di tempat ini misalnya, nanti balik nonya juga di tempat yang sama, Cak. Nggak bisa di lain tempat. Rupanya nggak cuma mobil tok, Cak. Apalagi? Ada macam-macam hal yang ternyata sudah menjadi bagian dari kultur sharing ini. Sharing berbagi ya. Selain mobil apalagi? Ada sepeda. Terus ada rumah. Rumah dibagi juga? Rumah sharing. Terus juga makanan. Aku yakin ada yang nggak boleh ini. Suami istri. Nah, itu bahaya kalau sampai dibagi nih. Mungkin tergantung negaranya kali ya. Bisa
ruwet kacau balau itu. Sampai-sampai tercetuslah istilah ekonomi sharing. Oh, jadi perekonomian yang intinya berbagi itu lah nih ya. Jadi tidak perlu memiliki Tidak sendiri, perlu memiliki. tapi bisa dibagi orang lain. Manfaatnya juga bisa dinikmati oleh banyak orang. Iya. Meskipun tetap mengeluarkan uang tapi lebih murah. Iya, daripada betul. membiayai. Nah, Lur, nanti kita akan nunggu. Ini sudah datang kita hampir ya? Belum, ya? ini Belum bukan. Ya? Ini mobilnya salah. Tapi sambil menunggu, kita parkir dulu dan nanti obrolannya kita teruskan setelah yang satu ini dulu.